Halo teman-teman, apa kabar? Ketemu lagi bersama saya Damar Raji dan senang sekali saya bisa kembali lagi dalam video ini dan selalu saya berharap kabar kamu dalam keadaan baik-baik saja dan yang penting dalam keadaan sehat. Kesehatan adalah hal yang paling utama, ya. Kesehatan adalah hal yang paling penting. Maka saya selalu mendoakan buat kamu untuk selalu sehat, ya. Karena dengan sehat bisa bekerja, beraktivitas dan bisa menikmati segala sesuatunya dengan baik. Demikian juga saya berharap kita semuanya bisa saling mendoakan, ya. Jadi saya mendoakan kamu juga ngedoain saya juga gitu kan. Jadi saling mendoakan dan ini adalah salah satu bentuk kita silaturahmi juga. Oke, teman-teman, pada kesempatan kali ini saya seperti biasa bakal kembali lagi membaca zodiak kamu dan kita sudah sampai di zodiak yang ketiga. Seperti yang saya sampaikan kemarin bahwa di sini kita random gitu kan. Dimulai dari Virgo, kemudian Leo, kemarin Cancer yang ketiga, terus kemudian yang ketiga sekarang yaitu Cancer. Jadi kita bakal bahas bulan Juni tahun 2020 zodiak Cancer kira-kira apa saja pesannya. Yang jelas begini teman-teman, pesan-pesan itu adalah hal yang sangat penting yang harus diketahui oleh setiap orang, setiap pemilik dari zodiak gitu kan. Kenapa? Karena dengan pesan-pesan yang nanti disampaikan, yang muncul dari alam semesta, dari Tuhan dan sebagainya, itu adalah hal penting yang paling tidak bisa dijadikan sebagai antisipasi, kewaspadaan dan sebagainya. Terlebih ketika misalnya kamu sedang mengalami satu permasalahan, paling tidak di situ kamu bisa terus mendapatkan solusi dan mungkin pencerahan juga. Oke, jangan kemana-mana, makanya ikuti terus, terutama buat kamu yang ngerasa bintangnya adalah Cancer, atau buat kamu yang sedang deket sama Cancer, atau punya temen Cancer, atau kepengen ngintip punyanya Cancer, silahkan aja kamu ikutin video ini sampai selesai nanti, oke? Oke, teman-teman, langsung aja kita bakal shuffle kartu yang sudah siap di depan saya. Dan seperti biasa juga saya akan mengeluarkan 5 kartu, menebarkan 5 kartu. Saya tarik berdasarkan energi untuk Cancer bulan Juni tahun 2020 ya. Oke, teman-teman, setiap orang pasti punya permasalahan dan sibuk dengan pikirannya masing-masing ya, dan itu pasti. Jadi kalau orang Jawa bilang itu sawang sinawang, saling melihat. Kadang-kadang rumput tetangga terkesan lebih hijau dan sebagainya seperti itu. Tapi sebenarnya setiap orang mengalami hal yang sama. Jadi setiap orang memiliki masalah masing-masing dan tergantung bagaimana cara mensikapi dan mengatasinya juga masing-masing. Oke, jangan terlalu diambil hati. Karena kalau terlalu diambil hati itu nanti bikin stres, bikin pusing, dan bikin kacau balau ya. Jadi kamu gak bisa menikmati kehidupan ini dengan lebih baik. Yang penting sehat ya. Sehat. Kemudian bisa menikmati hidup ini dengan baik, bisa beraktivitas, itu. Jadi banyak sih masalah-masalah yang kadang-kadang menghimpit kita, perasaan kita, pikiran kita dan sebagainya. Tapi sekali lagi, itu semua adalah bagian-bagian yang memang harus kita selesaikan, bagian dari permasalahan dan tanggung jawab kita yang harus kita selesaikan. Oke, jadi sekali lagi bulan Juni untuk Cancer tahun 2020. Pesannya apa saja, kita lihat bareng-bareng, kita saksikan bersama-sama, oke? Seperti biasa, saya buka, ambil 1, 2, 3, 4, 5. Oke. Kita ambil 5 kartu, ya, langsung aja. Baik teman-teman, untuk Cancer bulan Juni tahun 2020 kita lihat seperti apa. Yang pertama kita lihat di sini ada 6 of Wands ya. Jadi ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 tongkat. Jadi orang yang membawa 6 tongkat ini adalah gambaran bahwa untuk Cancer ini ada kabar baik yang bakal kamu terima. Ada suatu keberhasilan yang kamu bakal dapatkan. Dan tentu keberhasilan itu adalah hasil dari upaya dan perjuangan kamu selama ini. Jadi boleh senang untuk Cancer, kamu bakal mendapatkan kabar gembira di bulan Juni nanti. Dan mungkin energinya sudah mulai terasa dari sekarang. Atau mungkin barangkali belum terasa, tapi di sini akan mendapatkan kabar gembira dan mendapatkan suatu keberhasilan. Nah, sekali lagi, tidak ada sesuatu yang datang secara tiba-tiba, begitu saja datang, nggak ada. Semuanya pasti ada rentetannya, tidak ada yang kebetulan.
Jadi banyak teman-teman yang menanyakan di komentar saya gitu kan, seringkali dia ngerasa bahwa wah kok tepat sekali, kok bener kak dan sebagainya. Waduh, kok kayak kebetulan sekali dan sebagainya. Kalau boleh saya sampaikan tidak ada yang kebetulan, ya, bahwa semua yang terjadi dalam kehidupan kita, termasuk bacaan-bacaan tarot seperti ini pun, ketika resonate itu nggak ada yang kebetulan. Artinya memang itu suatu petunjuk buat kamu, suatu advice dan pencerahan juga buat kamu, sehingga di sini nggak ada yang kebetulan. Oke, sekarang kita langsung aja buka kartu yang kedua. Kita lihat ada The High Priestess. Nah, The High Priestess di sini pesannya berarti untuk Cancer di bulan Juni tahun 2020 ini akan lebih banyak menggunakan intuisi, dan Cancer sepertinya akan lebih banyak menarik diri. Ya, pesannya diminta untuk menarik diri, untuk menciptakan sebuah ketenangan di dalam diri kamu sendiri, sebuah ketenangan dalam hati kamu, pikiran kamu, dan kamu diminta untuk lebih banyak melihat ke dalam diri kamu sendiri. Kenapa? Karena dengan melihat ke dalam, segala permasalahan yang sedang kamu hadapi itu bisa dilihat dengan lebih jernih. Karena gini teman-teman, ketika ada permasalahan, seringkali seseorang itu justru melihatnya keluar terus, ya. Dia lupa bahwa ada kekuatan-kekuatan, ada potensi-potensi yang sangat luar biasa yang justru terletak ada di dalam diri sendiri. Jadi maka dari itu The High Priestess ini adalah mengajak untuk kamu gunakan intuisinya. Dengan menggunakan intuisi, nanti akan menjadi seperti ada bimbingan, tuntunan yang bisa dibilang gaib, ya, goib. Jadi goib maksudnya itu miracle. Jadi sesuatu yang memang bisa dibilang kayak ada keajaiban bisa tercipta dari situ juga. Jadi buat yang Cancer lagi punya masalah, di sini diminta untuk kamu menenangkan diri dan juga melihat ke dalam diri sendiri lebih dalam lagi, melihat lebih jauh lagi. Kurang lebih seperti itu. Baik. Sekarang kita lihat di kartu ketiga. Ada The Fool. The Fool ini berarti ada sebuah langkah awal yang memang harus kamu lakukan, harus kamu jalani. Tapi di sini pesannya adalah hati-hati. Di depan itu ada jurang, di depan ada jalan yang memungkinkan kamu untuk kejeblos, gagal dan sebagainya. Maka di sini kamu diminta untuk hati-hati, jangan sampai terjerumus pada lubang yang sama atau pada permasalahan yang sama. Jadi intinya kamu harus memulai langkah awal supaya permasalahan kamu tuh bisa terselesaikan dengan baik. Jadi intinya untuk kamu yang mungkin sedang berusaha segala macam, bisa jadi harus ada semacam recovery atau mungkin memulai usaha yang baru. Kalau misalnya usaha kamu yang lama ada kendala, bahkan sudah tidak bagus prospeknya, kamu diminta untuk melakukan sebuah upaya langkah awal lagi. Kurang lebih seperti itu teman-teman. Sekarang kita lihat kartu keempat. Apakah masih nyambung dengan kartu-kartu sebelumnya? Di sini ada Seven of Pentacles. Ada 7 koin, ya. Ada 7 koin. Dimana di sini pesannya adalah kamu harus membuat sebuah keputusan, sekaligus membuat komitmen. Pada siapa? Pada diri sendiri. Komitmen, keputusan. Untuk apa? Ya untuk melakukan sebuah ketegasan-ketegasan, di mana kamu harus melakukan sesuatu yang lebih baik. Ya, jangan terlalu menengok ke belakang terlalu jauh, karena apa yang ada di belakang tidak akan membawa hal yang baik ke depan. Ketika terlalu jauh menengok ke belakang ke masa lalu juga tidak terlalu bagus. Ya. Jadi sesekali saja menengok ke belakang. Intinya buatlah keputusan, komitmen, dan pesan satu lagi adalah jangan berpuas diri dengan apa yang sudah kamu peroleh. Karena dengan berpuas diri, ini menjadikan segala sesuatu yang kamu peroleh, yang kamu dapatkan, itu justru akan menurun kualitasnya. Gitu loh. Jadi akan turun bobotnya, value-nya, dan sebagainya. Oke? Jadi jangan berpuas diri dulu. Oke, untuk Cancer bulan Juni 2020,
Di kartu keempat kurang lebih pesannya seperti itu dari Seven of Pentacles ya. Sekarang kita lihat di pesan kartu kelima. Di sini ada Nine of Swords, 9 pedang. Pesan 9 pedang di sini sepertinya Cancer ini mengalami suatu kecemasan, kekecewaan. Ini khususnya buat kamu yang jomblo, yang single, ini mengalami satu kecemasan, kekecewaan, dan beban pikiran yang cukup berat ya. Dan banyak pikiran-pikiran negatif. Maka dari itu harus dirilis, harus dibuang. Ini khusus yang buat jomblo ya, yang masih jomblo. Dan urusannya urusan asmara. Ini sepertinya untuk jomblo ini harus banyak membuang pikiran-pikiran negatif. Supaya tidak terjadi kekecewaan yang berlarut-larut, yang membuat kamu akhirnya nggak bisa ketemu-ketemu sama pasangan kamu. Karena energi negatif itu juga menariknya adalah hal negatif juga. Jadi entitas yang sama akan ketarik. Kalau negatif ya negatif. Maka dari itu ubahlah, rilis dulu, rubah yang negatif menjadi positif. Ketika ngerasa kecewa segala macam, terima, ikhlaskan, akui bahwa kamu kecewa, tapi harus dirilis, harus dibuang, gitu ya. Supaya apa? Supaya energi atau medan energi yang ada di dalam tubuh kamu yang negatif berubah menjadi yang positif. Kurang lebih seperti itu pesannya untuk Cancer bulan Juni tahun 2020. Oh ya, untuk yang berpasangan bagaimana sih? Yang berpasangan sepertinya tadi di kartu keempat ini juga mengajak kamu jangan terlalu melihat ke belakang. Jadi kalau pasangan kamu punya kesalahan apa segala macam, janganlah terlalu diungkit-ungkit terus, jangan terlalu dilihat terus, gitu kan? Yang penting adalah sekarang dan ke depan. Bangun, perbaiki. Tidak ada yang sempurna. Tidak ada sebuah hubungan yang sempurna, ya. Semua hubungan pasti punya cacat, punya kekurangan. Itu yang harus kamu sadari. Oke teman-teman, saya rasa itu dulu. Dan buat teman-teman yang kepengen melakukan personal reading bersama saya, kamu boleh chat WA yang sudah tertera di sini, atau juga bisa chat di WA yang sudah tertera di deskripsi. Di situ ada WA saya. Kamu boleh tanyakan apa saja tentang asmara, cinta, jodoh, gitu kan? Kenapa belum dapat jodoh, gitu kan? Boleh tanyain. Kenapa merasa diri ada banyak kekurangan, boleh kamu tanyain. Atau kamu pengen terapi segala macam, boleh. Jadi baca tarot plus konsultasi boleh, ya. Terus kemudian kamu pengen menanyakan bahwa ada apa sih sebenarnya, kok aku ngerasa belum bisa move on dan sebagainya, silahkan kamu bisa konsultasikan. Atau kamu pengen merasa kehidupan kamu lebih baik, mendapatkan pencerahan, solusi dan sebagainya, silahkan aja langsung konsultasi bersama saya di chat WA yang tertera di sini. Oke? Terima kasih teman-teman untuk yang sudah mengikuti channel ini, video ini juga. Tanpa dukungan kalian, kami tidaklah apa-apa ya. Jadi tidak ada apa-apanya maksudnya. Jadi saya tetap membutuhkan dukungan dari teman-teman semuanya. Makasih buat dukungannya, doanya dan semuanya. Oke, saya Damar Aji, sampai jumpa.